Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi manufaktur persediaan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rina Kurniati Mardi selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Juli Caksana, saya dari kelas BK2D dengan NIM 21050710108. Umur saya 18 tahun dan sekarang saya sedang berkuliah di Politeknik Negeri Medan pada program studi Perbankan dan Keuangan D3. Baik, apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, yang akan kita bahas yaitu mengetahui definisi dan jenis-jenis persediaan. Kemudian mengetahui sistem pencatatan pada persediaan, menentukan nilai persediaan menggunakan metode pencatatan faktual yang mana yaitu terdapat FIFO, LIFO, dan juga average. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi persediaan. Nah, menurut PSAK nomor 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam usaha biasa, dalam proses produksi penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan, atau dalam bentuk pelengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Persediaan tersendiri termasuk ke dalam aktiva lancar yang dikarenakan jumlah kas akan bertambah seiring dengan penjualan barang secara tunai. Nah, pahami ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis persediaan. Yang pertama itu ada persediaan bahan baku, yang mana bahan itu bahan dasar yang menjadi komponen utama suatu produk. Bahan baku merupakan unsur utama dari suatu produk walaupun dalam produk itu terdapat unsur yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses. Itu bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi tetapi hingga akhir periode tertentu belum selesai produksinya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada persediaan barang jadi. Itu bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap dipakai dan siap dipasarkan. Perbedaan antara barang jadi dan barang dalam proses letak pada kandungan beban di setiap jenis persediaan tersebut. Nah, baik, kita masuk pembahasan yang kedua yaitu sistem pencatatan pada persediaan. Nah, yang pertama itu ada sistem fisik atau periodik yang mana metode yang mana sistem fisik ini adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam proses dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal serta akhir periode untuk menentukan beban pokok penjualannya. Yang kemudian yang kedua itu ada sistem permanen atau perpetual. Mana sistem permanen atau perpetual ini adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail baik pada saat pembelian maupun penjualan. Ini adalah metode pengelolaan persediaan di mana arus masuk dan arus keluar persediaan dicatat secara perinci. Kemudian kita masuk dalam sistem perpetual, dipilah lagi ke dalam beberapa metode, antara lain FIFO, LIFO, dan juga average. Nah, FIFO ini adalah first in, first out, yang mana ke dalam metode ini barang yang masuk atau dibeli atau diproduksi lebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual pertama kali. Sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi terakhir. Nah, jadi FIFO ini yang pertama kali masuk harus pertama kali dikeluarkan, gitu teman-teman. Kemudian yang kedua ada LIFO, yang mana dalam metode ini barang yang masuk yang akhir akan dikeluarkan paling awal, sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi awal periode. Nah, jadi LIFO sendiri ini kebalikan dari FIFO, yang mana FIFO tadi barang yang pertama kali masuk itu barang yang harus dijual
harus dikeluarkan pertama kali gitu. Sedangkan LIFO adalah metode yang mana barang yang masuk paling akhir akan dikeluarkan paling awal gitu, teman-teman. Jadi kebalikan dari si FIFO tadi ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada average, yang mana dalam metode ini barang yang dikeluarkan atau dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan dengan rata-rata bergerak. Jadi, barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang memiliki rata-rata, nilai rata-rata. Itu, teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke contoh soal. Jadi, contoh data penjualan dan pembelian tersediaan selama tahun 2017 di PT XY sebagai berikut. Tanggal 1 Januari persediaan awalnya 100 unit dengan harga Rp100. Kemudian pada 5 Februari dapat pembelian 300 unit dengan harga Rp120. Nah, kemudian pada tanggal 7 Maret dapat penjualan sekitar 100 unit, bukan sekitar ya, 100 unit dengan harganya tidak tertera karena nanti ada pencatatan di metode LIFO, FIFO dan juga average, kita akan memasukkan harga unitnya berdasarkan yang terjadi sebelumnya gitu untuk penjualannya. Nah, lalu untuk pada tanggal 2 Mei terdapat pembelian 100 unit dengan harga Rp130. Kemudian pada tanggal 5 Juni terdapat penjualan dengan 200 unit dengan harga 200 unit. Kemudian pada tanggal 6 Juli terdapat pembelian 300 unit dengan harga Rp125 per unit. Kemudian pada tanggal 7 Oktober terdapat penjualan 100 unit. Kemudian pada tanggal 10 November terdapat penjualan 200 unit. Kemudian pada tanggal 3 Desember terdapat pembelian 100 unit dengan harga Rp130 per unit. Baik, jika ini sudah selesai, maka dari data di atas kita disuruh menghitung nih dengan metode FIFO, LIFO, dan juga average. Kita keluarkan dulu persediaan yang pertama ini. Jadi yang persediaan kemudian jadi sisa di persediaan itu tinggal 300 unit dengan harga Rp120 per unit dan total harganya Rp36.000, teman-teman. Nah, begitu selanjutnya dan seterusnya, teman-teman. Jadi jika ada pembelian, maka dia kolom persediaannya itu bertambah gitu, teman-teman. Cuman nggak langsung ditambah, melainkan dijejerkan gitu. Dan jika ada penjualan, maka ada pengurangan pada persediaan, yang mana persediaan yang dikurang itu yang awal dulu gitu, teman-teman. Dan jika sudah masuk pada tahap terakhir di 03 Desember contohnya ini ya, teman-teman, ada pembelian 100 unit dengan harga unitnya 130. Nah, kita langsung kalikan saja jadi 13.000. Kemudian kita masuk ke kolom persediaan. Jadi di kolom persediaan ini contohnya ya, teman-teman. Di sini ada 100, kemudian 100 unit, kemudian ada harga per unit 125 dan total harga 12.500. Nah, yang ini kita dapat itu dari atasnya, dari sebelumnya, karena sisa dari persediaan sebelumnya. Kemudian yang karena tanggal 3 Desember ini terjadi pembelian 100 unit dengan harga 130 unit per unit, maka kita masukkan di bawah persediaan yang tadi, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini kan terdapat dua nih, kan dua persediaan gitu kan di dalam gudang gitu. Nah, kalau sudah ada akhir periode, maka kita langsung jumlahkan saja. Jadi dua ini kita jumlahkan jadi 200, kemudian yang total harga per rupiahnya kita totalkan jadi 25.500. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi yang pertama kali masuk ke gudang itu yang pertama kali dikeluarkan. Itu, teman-teman. Baik, kita sekarang lanjut metode LIFO.
Mana dalam penerapan metode LIFO berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang baru atau terakhir masuk untuk dijual terlebih dahulu. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Nah, berikut adalah contoh perhitungan metode LIFO dari data di atas. Nah, jadi karena ini kebalikannya dari si metode LIFO, maka yang terakhir masuk itu yang pertama kali dikeluarkan, teman-teman. Jadi contohnya nih kayak gini nih. Nah, pertama kali kita masuk saja persediaan pada tanggal 1 Januari. Persediaan awal itu 100 unit dengan harga Rp100 per unit dan total harga Rp10.000. Nah, kemudian tanggal 5 ini jadi pembelian 300 unit dengan harga per unitnya Rp120 dengan total Rp36.000. Nah, otomatis masuk kan? Nah, sama-sama seperti Vivo tadi. Karena dia masuk, jadi kita letak di bawah si persediaan awal tadi gitu. Nah, persediaan awal tadi itu dibuat lagi di kolom bawah, di kolom kedua, dan di bawah persediaan awal tadi masukkan persediaan kedua. Jadi seperti itu, teman-teman. Jika ada persediaan yang masuk, otomatis buat lagi di bawahnya, kayak gitu, teman-teman. Nah, tapi jika terjadi penjualan, berarti kan otomatis unit keluar gitu kan dari gudang. Nah, kita masukkan di kolom keluar. Nah, jadi seperti tanggal 7 Maret jadi penjualan 100 unit. Yang mana 100 unit ini kita taruh di kolom keluar. Kemudian 120 harga per unit ini kita ambil dari persediaan awal, dari persediaan yang kedua tadi, teman-teman. Ya, jadi kita ambil dari persediaan yang kedua tadi. Namun, untuk unitnya kita keluarkan dari yang persediaan pertama, teman-teman. Nah, jadi paham kan, teman-teman? Nah, jadi bisa kita lihat bahwa di persediaan jadi dapat serat tinggal oh iya, teman-teman, maaf. Jadi gini ya, teman-teman. Kan tadi kan tanggal 7 Maret itu kan terdapat penjualan 100 unit ya, teman-teman. Dia 100 unit. Kemudian karena metode LIFO ini yang terakhir masuk dikeluarkan pertama, maka yang kita ambil itu persediaan yang kedua, teman-teman. Yang mana harga per unitnya itu 120, maka kita pindahkan ke kolom keluar ini 120. Maka kita kalikan 100 dengan 120, yaitu 12.000. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi sampai selanjutnya seperti itu. Jika ada masuk ditambahkan, tapi tidak ditambahkan secara langsung ya, teman-teman. Jadi diletakkan di bawah persediaan yang sebelumnya. Namun jika ada penjualan, maka otomatis unit keluar itu yang dikurangkan dulu itu persediaan yang baru masuk gitu, teman-teman. Yang paling bawah ini gitu. Nah, jadi jika sudah di tahap akhir atau periode akhir, maka sama seperti tadi, teman-teman, dijumlahkan saja unitnya dan juga total harganya. Jadi persediaan pada jadi total unit pada persediaan di metode LIFO itu terdapat 200 unit dengan total harga 23.000, yang mana 10.000 ditambah 13.000. Jadi gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada metode average, yaitu metode yang terakhir. Dalam penerapan metode average berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Jadi persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan rata-rata yang masuk berikut. Jadi dinilai dengan nilai rata-rata gitu, teman-teman. Jadi enggak karena duluan yang masuk atau enggak siapa yang masuknya terakhir yang dikeluarkan duluan, enggak kayak gitu, teman-teman. Jadi karena ini nggak diribetkan, jadi semoga aja perhitungannya juga nggak ribet ya, teman-teman. Jadi pada metode average
Jadi kita tinggal langsung gabungkan saja gitu, tidak dijejer-jejerkan atas bawah atau enggak mana dulu yang dikeluarkan kayak gitu. Enggak, jadi kita di sini langsung gabungkan dan keluarkan secara random gitu teman-teman, karena sudah dicampur ya. Jadi contoh saja ini pada tanggal 1 Januari itu ada persediaan awal. Jadi langsung aja kita buat kayak seperti biasa, yaitu pada kolom persediaan, yaitu yang pertama 100 dengan harga 100 per unit dengan total harga 10.000. Nah, kemudian pada tanggal 5 Februari, di sini nih yang membedakan antara metode LIFO dan juga FIFO tadi, teman-teman. Nah, jadi di average ini jika ada pembelian di tanggal 5 Februari 300 unit dengan harga per unitnya 120, maka kita jumlahkan dulu nih teman-teman. 300 dikali 120 hasilnya 36.000. Nah, kemudian untuk kolom persediaan di baris 5 Februari, nah itu kita langsung kita tambahkan saja gitu dari persediaan awal, unitnya itu 100 ya, ditambahkan langsung ada persediaan yang kedua ini yang terjadi pada tanggal 5 Februari yaitu 300, berarti 100 tambah 300 yaitu totalnya 400. Jadi langsung kita tambahkan gitu teman-teman. Nah, kemudian otomatis kan ininya kosong ya, harga per unitnya sama total harganya ya, sebelumnya kan kosong. Nah, untuk cari total harganya ini kita jumlahkan total harga persediaan awal dengan total harga ada belian yang terjadi pada tanggal 5, teman-teman. Jadi, kalau sudah dijumlahkan, maka hasilnya 46.000. Kemudian 46.000 ini dibagi dengan 400 unit di kolom persediaan ini. Maka hasilnya 115. Itulah nilai rata-rata dari harga per unit di kolom persediaan. Gitu, teman-teman. Nah, jika sudah masuk ke tahap berikutnya itu tanggal 7 Maret, kemudian itu ada penjualan, yang mana penjualan ini kolom keluar ya teman-teman. Tapi di sini saya buat harga pokok penjualan karena emang aslinya begitu. Cuman untuk lebih gampangnya, buat saja harga pokok penjualan ini kolom keluar dan pembelian ini kolom masuk. Nah, jadi pada tanggal 7 Maret terdapat penjualan 100 unit. Karena di sini kita tidak pakai mana duluan yang masuk, mana duluan yang harus keluar gitu ya teman-teman. Jadi kita langsung aja masukkan 115 di kolom persediaan ini, kita pindahkan ke harga per unit di kolom harga pokok penjualan atau kolom keluar ini teman-teman. Jadi langsung aja kita kalikan 100 dikali 115 yaitu 11.500. Nah, untuk di kolom persediaannya itu kan kosong juga ya pastinya ya. Nah, maka yang harga per unitnya sama harga totalnya yang di baris 7 Maret gitu teman-teman, yang ada cuma 300 unitnya. Karena 300 unit ini didapat dari 400 dikurang 100 gitu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman untuk mencari total harga dari persediaannya itu tambahkan yang persediaan terakhir 46.000 dikurang. Karena dia ini keluar, jadi dikurang ya teman-teman. Karena penjualan, jadi dia dikurang. Dari 46.000 dikurang 11.500, hasilnya 34.500. Nah, kemudian 34.500 ini dibagi 300 unit, maka hasilnya rata-ratanya 15.000. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tinggal langsung jumlahkan, langsung bagikan, dapat nilai rata-ratanya gitu teman-teman. Nah, segitu aja mungkin video dari saya kali ini gitu, karena saya ini cukup mudah gitu untuk dipahami. Jadi konsepnya gini aja teman-teman, untuk FIFO dan LIFO itu konsepnya tidak langsung dijumlahkan gitu, tapi dijejerkan mana persediaan yang awal dan mana persediaan yang terakhir gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya FIFO itu first in first out, yang mana yang pertama kali masuk persediaannya yaitu persediaan yang pertama kali dikeluarkan. Nah, kalau LIFO itu dia persediaan yang
terakhir kali masuk itu yang pertama kali dikeluarkan. Nah, gitu. Cuman kalau yang average ini langsung ditambahkan aja gitu. Jangan perlu dijejer-jejerkan lagi mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga gitu. Jadi langsung aja jadikan satu, kemudian dibagi dapat harga nilai rata-rata dari per unitnya kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin segitu aja video dari saya kali ini. Semoga dan thank you so much for watching. See you on the next video. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas, boleh saja ditanyakan agar penyampaian saya di video berikutnya lebih baik gitu. Karena ini pertama kali saya membuat video, jadi mungkin banyak kekurangan dari yang saya sampaikan di video ini. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.